Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaslafus sholih wa li ridhaillah wa li syafaati rasulillah wa bi karamatil awliya'i wa bi ma'unatil ulama wa bi barakatiil majlis iqti hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah wa ala ma nawaslafus sholih amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Ibu, keluarga besar pemerintah Kabupaten Tegal, yang mohon maaf dengan tidak menghormat tidak kami sebutkan pangkat dan jabatannya. Siapapun yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah pada pagi ini kita dapat bersilaturahmi kumpul di pendopo Kabupaten Tegal ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin setiap Selasa. Mudah-mudahan ini semua tercatat di sisi Allah menjadi amalan solihan makbula yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua yang hadir dan siapapun yang mendengar di Radio Slawi FM ini, mudah-mudahan tercatat di sisi Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin, mohon maaf untuk kali ini kami akan menyampaikan beberapa orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Berbicara tentang sholat memang sangat dahsyat, terutama dibicarakan dalam hadis-hadis Nabi. Kalau dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan aqimus sholah wa yuqimunas sholah, dirikan sholat, kerjakan sholat. Bahkan dalam Al-Quran tidak menyebut berapa kali sehari, bagaimana tata cara sholatnya. Tapi dalam hadis disebutkan luar biasa betapa dahsyatnya sholat. Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti orang itu adalah orang-orang yang menegakkan agama. Tapi wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tapi kalau orang itu tidak mengerjakan sholat, disebutkan dalam hadis faqad hadamaddin, benar-benar mereka adalah orang-orang yang menghancurkan agama, orang yang merobohkan agama. Bahkan saking pentingnya sholat disebutkan juga dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
pertama kali amal perbuatan kita semua yang akan dihisab di hari kiamat. Ini yang pertama yang dihisab adalah masalah sholat. Jadi luar biasa, bahkan Rasul juga bersabda, "Allimu auladakum bis-shalah idza balaghu sab'an." Ajarkan anak-anakmu sholat ketika anak sudah usia 7 tahun. Wadribuhum idza balu 'ashran, dan hajarlah anak itu kalau sudah 10 tahun tapi tidak sholat. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa dahsyatnya sholat. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Namun hadirin, walaupun ia rajin melaksanakan sholat, tidak ada jaminan sholatnya diterima oleh Allah. Bahkan secara tegas disebutkan dalam hadis, ada beberapa orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Orang yang sholat saja tidak mesti sholatnya diterima, apalagi orang yang tidak sholat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbalullahu lahu sholatan arba'ina lailatan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, sabda Nabi, barang siapa yang mendatangi paranormal, kalau orang Tegal mengatakan juru badai, tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu, minta diramal dirinya masa depannya kayak apa. Ia mengabaikan bahwa semua yang menentukan adalah Allah, yang berkuasa adalah Allah. Ia kurang percaya kepada Allah, maka ia datang kepada seorang ahli ramal untuk meramal dirinya. Hadirin, orang yang kaya ini, bahkan dalam hadis lain diterangkan, datang kepada peramal, percaya atau tidak, ya, bahkan tidak percaya sekalipun, tapi minta diramal. Setelah diramal, enggak, saya enggak percaya. Ya. Kata tidak percaya, lam yakbalullahu lahu sholatan arba'ina lailatan. Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 malam atau 40 hari. Maka harus taubat. Jangan percaya gitu-gitu lagi. Percayalah pada Allah. Dulu waktu itu saya sering melihat orang itu minta diramal. Bahkan bukan pada orangnya, minta diramal kepada manuk gitu. Tukang ogan. Ternyata ini dosanya besar sekali, sampai terancam sholatnya tidak diterima. Lah yang sholat saja tidak mesti diterima, apalagi kalau tidak sholat. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashrabul khomro rojulun min ummati fayaqbalullahu minhu sholatan arba'ina yauman. Rahu
Nasai. Kemudian orang yang minum khamr. Khamr itu kullu muskirin, sesuatu yang apabila diminum, dimakan itu memabukkan, adalah khamr. Bahasane wong Tegal ciu. Ya. Ciu. Tapi wong Tegal sekitar kaya laka wong inung ciu, anane wong mendem. Kalau orang meminum khamr, ini diancam oleh Nabi, lam yakbalullahu lahu sholatan arba'ina yauman, sholat selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus benar-benar dijaga, terutama anak-anak kita, remaja kita. Sekarang itu orang cerdas Pak. Wong inung ciu, botolnya orang gue ciu Pak, ngaune poci, ngertine moci, jebule nyiu. Ya, kita jangan mudah ditipu. Ini anak-anak kita, remaja-remaja kita yang luar biasa. Narkoba luar biasa. Jadi kalau orang mabuk, orang minum khamr itu kalau toh sholat 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Na'udzubillah, mudah-mudahan remaja-remaja kita terselamatkan oleh minum-minuman keras. Allahumma amin. Sekarang prihatin Pak, anak-anak SMA saja, SMP sekarang sudah banyak yang terlibat pada minum-minuman khamr. Maka orang tua harus kontrol. Jangan percaya saja tapi harus dikontrol. Banyak kasus itu anak-anak SMP yang terlibat dalam minum-minuman keras. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini mohon maaf, man sholla fi saubin faqimatuhu asyratu darohima haramin lam yuqbal lahu sholatan. Man utai sapane wong iku sholat sapa wong fi saubin ing dalem pakaian. Orang sholat kan menggunakan pakaian, menggunakan peci, sorban, baju, celana, sarung. Tapi sarung yang dipakai asyratu darohima haramin, menggunakan uang yang haram. Nuwun sewu. Sholat menggunakan pakaian yang haram, uang ngapusi dengan cara haram atau uang korupsi, pokoknya menggunakan uang yang haram. Menurut Nabi, lam yuqbal lahu sholatan, maka sholatnya tidak akan diterima. Siapapun menggunakan pakaian haram, sarungnya memberi dengan uang-uang yang haram, bajunya dengan uang yang haram, digunakan untuk sholat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Siapapun orangnya, hatta itu ustadz, kiai, ulama sekalipun, kalau pakaian sholatnya itu dari uang haram, tidak akan diterima sholatnya. Maka hati-hati. Maka yang paling baik untuk ikhtiar kita Pak, kita itu punya baju khusus untuk sholat. Jangan sampai menggunakan sholat dengan pakaian-pakaian yang haram. Ya. Maka orang yang sangat ikhtiar itu, orang yang wirai, punya pakaian khusus yang digunakan waktu sholat. Saking hati-hatinya, barangkali uang yang digunakan untuk membeli kecampuran uang haram.
Makanya tolabul halal wajibun, mencari barang halal itu wajib. Ya salah satunya itu, karena kalau digunakan untuk sholat tidak akan diterima. Walaupun banyak orang ngomong dua sing halal sing haram beangel. Ya mudah-mudahan kita semua diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang halal dan barokah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 menit lagi. Salah satun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibrun. Ada 3 orang yang sholatnya tidak akan sampai kepada Allah hatta sejengkal. Artinya sholatnya tidak akan sampai kepada Allah, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ada 3 golongan dalam hadis ini. Siji, rojulun amma qauman wa hum lahu karihun wa mra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhidun wa akhwani mutasorimani, rahu Ibnu Majah. 3 orang yang tidak akan sampai sholatnya kepada Allah. Yang pertama adalah orang yang menjadi imam sholat dalam berjamaah, tapi makmumnya tidak suka. Lahum karihun, orang yang imami sholat tapi makmumnya tidak ada yang suka. Makanya rumangsa angger kayong potongannya jamur pada seneng karo kita, ya kita jangan ngeyel jadi imam. Lah terus sholatnya bagaimana? Kalau makmumnya sholatnya diterima, sah. Imamnya juga sholatnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah karena makmumnya tidak menyukainya. Yang namanya imam ini harus bisa dicintai oleh makmumnya. Pemimpin harus dicintai oleh rakyatnya. Kalau rakyat tidak pada senang, imam makmumnya tidak pada senang, maka imamnya tidak akan diterima sholatnya. Karena imam harus bisa dicintai oleh makmumnya. Imam adalah toladan, contoh yang akan dipanuti dan diikuti. Ya. Ya. Jadi kalau kita jadi imam ya biar makmumnya pada seneng. Ya artinya kalau kita jadi pemimpin ya biar bagaimana yang dipimpin itu menjadi senang, jangan pada suka. Kadang-kadang kelihatannya saja mantuk-mantuk, tapi di belakang gerutu, tidak menyukai. Jadi harus bisa mencintai makmumnya, mencintai bawahannya, mencintai rakyatnya. Yang kedua, wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Ini yang kadang-kadang kurang paham. Seorang wanita yang malam-malam semalam suntuk, suaminya tidak ridho, sakhitun, suaminya jengkel, enek, murka. Istri sholat tahajudnya, sholat malamnya tidak akan diterima oleh Allah karena sholat suaminya dalam keadaan marah. Ini kasuistik secara umum sering terjadi ketika malam-malam sang suami datang nglutik bojone, barang dilutik ngipataken kemurep. Ya wong lanang sing ora sabaran enek beli, kurang ajar, li pengen ka dilutik ngipaten wis ngipataken kemurep. Ketika suami tidak bombong,
Ya wis, nonton TV juga gak konsentrasi, tidur juga bolak-balik. Karena marah. Kemudian istri sholat. Sholat malamnya tidak apa sholat isya, apa sholat sunnah. Tapi suami dalam keadaan tidak bongbong. Itu tidak akan diterima sholatnya loh. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu kenapa. Sholat tahajud, zikir wirid, baca Quran malam hari itu hukumnya sunnah ibu-ibu. Tapi melayani suami hukumnya wajib. Jadi kalau malam-malam ketika suami ngajak, engkau pak nyongpan tahajud tuli. Ini namanya mendahulukan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Mestinya yang wajib dulu. Kalau yang wajib tidak dilaksanakan, bahkan suaminya marah, tidak ridho, ibadahnya si wanita itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka jangan heran kalau Nabi mengatakan bahwa besok di neraka faidan aksaru ahluha anisa, ternyata yang banyak memasuki neraka, penduduk neraka terbanyak adalah minan nisa, dari golongan wanita-wanita, golongan wong wadon. Salah satunya wayak furnal ashir, gara-gara wong wadon tidak mau khidmah kepada suaminya. Mudah-mudahan ibu-ibu krungu kabeh. Ya salah satu wanita solihah ya harus nurut sama suami. Yang terakhir, maaf ini jorok sedikit, ini sudah jam 8. Yang terakhir, wa akhwani mutasorifani. Ada dua orang mutasoriman itu tidak mau tegur sapa. Bahasa Jawane meneng-menengan. Wong sing meneng-menengan tidak mau tegur sapa, darwarui buang rai padahal rai mung-mungan diguang, atau tidak mau ngomong, salaman ditampel, maka jamiahan pada bisa jamiahane, maka tekeri barang assalamualaikum perusi jine wis nengkono dadake mundur maning. Jagonge nengemper, ora gelem nang jero soalnya anak kae najis. Ini jangan dianggap remeh. Orang-orang semacam ini Pak, walaupun sholatnya rajin, jamaahnya rajin, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia mau tegur sapa. Mulane meneng-menengan itu kan haram. La yakhilu li muslimin ayyajuru fawqa salas. Tidak dihalalkan bagi orang Islam meneng-menengan, ora aru-aru orang ngomong fokus salah melebihi 3 hari. Luwih sing 3 dina kowe ora oleh 3 dina esi meneng-menengan, sembayange walaupun rajin ora pan diterima. Mulane seki kaya laka wong meneng-menengan 3 dina anane tahunan. Lah ini jangan dianggap remeh. Sholat penting, ya. Tapi bagaimana biar diterima oleh Allah? Ini kadang-kadang hal-hal yang sepele. Ini terutama mutasoriman dan kebanyakan kasus ini pada wanita-wanita yang tidak gawe senenge wong lanang angger bengi. Milih tahajud, maca Quran, zikir, wirid, nyekel tasbih nganti cangkem melewat ndare pan diterima. Ora. Sebab ora gawe senenge wong lanang. Saya akhir ini Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya, diberi keberkahan hidup, berkah umur, berkah rezeki, berkah usaha, berkah rumah tangga, berkah anak-anaknya, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.